Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan rohani Sosianim. Dan sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa yang di surga, atas segala kebaikanmu, kemurahanmu, kasih setiamu ya Bapa yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kembali kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Mari Tuhan berikan kami hikmat-Mu, kekudusan, urapan-Mu ya Tuhan, menjadi bagian kami semua. Untuk kami bisa mengerti ya Tuhan, untuk firman-Mu bisa masuk di setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan renungan ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungan rohani malam hari ini berjudul Ayo Bangun. Haleluya. Yang terambil dari Amsal pasal 24 ayat 33 dan 34. Amsal 24 ayat 33 dan 34. Saya akan bantu membacakannya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Haleluya. Ya, ayat renungan malam hari ini identik dengan pemalas, karena sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-bentar melipat tangan. Ya, yang namanya tidur ya memang bermanfaat, bisa menyegarkan kembali badan kita ya, memulihkan tenaga tubuh kita. Dan juga dikatakan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Haleluya. Dan di masa pandemi COVID-19 yang kita sudah jalani mungkin selama 2 tahun lebih ya, ada istilah kaum rebahan alias mager, malas gerak. Tapi untuk di sini Ibu Kesia pernah sampaikan bukan malas gerak tapi mari gerak. Haleluya. Ya, sudah seperti menjadi budaya untuk generasi sekarang, banyak rebahan. Yaitu karena ruang gerak kita dibatasi ya, semua harus dilakukan banyak di rumah. Sampai dalam hal ibadah pun dilakukan di rumah, online. Dan orang zaman sekarang ini dimanja dengan fasilitas canggih seperti jet-jet. Mau cari apa aja semua bisa didapatkan. Sampai dalam hal-hal yang rohani semua ada. Dan malam hari ini kita diingatkan lagi untuk tidak sebentar-bentar tidur, tidak sebentar-bentar mengantuk alias pemalas. Ya, banyak tidur pun tidak bagus juga untuk kesehatan badan, kesehatan mental, kesehatan psikis. Tidak baik ya. Ayat 34 dikatakan, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini dalam hal jasmani. Dalam hal rohani pun sama ya. Sama. Kalau malas untuk dalam hal-hal rohani, maka diserbu juga dengan kemiskinan, diserbu juga dengan kekurangan, kurang kuat, kurang iman.
yang saya ambil contohnya di Matius pasal 25 ayat 5. Saya akan bacakan sampai ayat 8. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ya, sampai di situ saja. Nah, jadi mari kita bangun agar kita tidak tertinggal seperti di gadis-gadis yang bodoh ini, tertinggal karena ketiduran. Memang tadi kan di ayat 5 mereka menunggu ya, lama tidak datang-datang juga itu mempelai. Memang banyak orang mengatakan nanti itu menunggu itu pekerjaan yang membosankan, tapi kita sebagai pengikut Kristus, nanti Tuhan itu kita jalani dengan sukacita, kita jalani dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Ya, ayo bangun supaya tidak tertinggal. Tadi minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Kita tinggal di zaman Roh Kudus. Kita minta, dan tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah ya, dan juga merayakan pencurahan Roh Kudus. Kita minta ya untuk kehidupan kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa berjaga-jaga, untuk kita senantiasa dikuatkan menjalani hari-hari kita yang firman Tuhan katakan sendiri, hari-hari ke depan bukannya lebih baik ya, semua sudah tahu ya. Kita minta minyak itu dan kita jaga agar kita tidak tertinggal, tidak tertidur. Dan juga kalau tadi ayo bangun supaya tidak tertinggal, dan saya ambil contoh lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Ayo bangun supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Seperti itulah ke-9 ya, gelap gulita. Yang namanya gelap gulita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pencuri datang pun kita tidak tahu. Jadi renungan malam hari ini diingatkan lagi, ayo bangun. Jadi supaya tidak tertinggal, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan contoh lagi, seorang pemuda Eutikus yang ada di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara,
Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya, ayo bangun supaya kita nggak jatuh. Ya, boleh tidur tapi katakan sambil berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Dan masih banyak contoh lain, tapi saya ambil 3 saja. Haleluya. Ini sudah masuk lagi di bulan keempat tahun 2022. Ayo bangun. Pemerintah sudah berikan kita lagi ya, bisa beribadah seperti sedia kala. Mari kita bangunkan roh yang ada pada kita untuk kita mau bergiat, semakin bergiat di dalam Tuhan, memberi diri melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Haleluya. Biar kiranya firman renungan malam hari ini dapat memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa yang surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami lagi untuk senantiasa dapat sadar, berjaga-jaga. Berikan kami kemampuan untuk dapat membangun membangun kehidupan rohani kami untuk semakin hari mau melekatkan diri kepadamu, mau menggiatkan diri ikut ya di dalam segala pelayanan bagimu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, umat-umat-Mu khususnya yang ada di Jemaat GPD Susyanim. Mari Tuhan memberkati kehidupan rohani umat-umat-Mu mulai dari anak-anak, orang dewasa lanjut usia. Biarlah iman mereka semakin hari ditambah-tambah, pengertian mereka tentang Engkau ya Tuhan bertambah-tambah kuat di dalam Engkau. Pujilah Engkau ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Teraikanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari Tuhan Engkau jaga lindungi sepanjang malam istirahat tidur kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Susyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta.
gerejaku adalah rumahku.